Shalom, selamat malam Jemaat GPPS yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah secara online kategori Kalan Ministry, dan saya mengajak untuk kita bersama-sama bersepakat di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang menaungi setiap kehidupan kami dengan kemurahan Tuhan, dengan belas kasihan Tuhan. Buat hidup kami tetap setia kepada Tuhan, buat hidup kami terus memandang kepada Tuhan. Kami akan memuji-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setiap kita yang berbahagia karena kehadiran Tuhan, baik yang ada di rumah maupun dimanapun saat ini, percayalah sukacita Tuhan penuhkan bagi setiap kita karena kehadiran-Nya. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Mari setiap kita yang berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Yes, amin. Ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Mari katakan dengan bersyukur kepada Tuhan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya.
Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali malam hari ini kita diberi kesempatan beribadah kepada Tuhan melalui KKR ini, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk hari ini, untuk kekuatan, untuk kesehatan yang kami terima. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa beribadah kepada Tuhan, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang memberkati kami, karena Tuhan yang memberikan hikmat marifat kepada kami untuk kami bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan belajar yang saya ambil dari Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 dan 22. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 dan 22. Saya akan baca. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku akan mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat kita membaca 2 ayat ini, ada pertanyaan besar yang kemudian ada di dalam hati. Yang pertama adalah, apakah Petrus tidak mengerti hukum Taurat? Jadi perlu kita tahu, dan kita mungkin sudah mengetahuinya, bahwa Petrus adalah orang Yahudi, orang Israel yang hidup di bawah hukum Taurat. Dalam kehidupan sosial, penerapan hukum Taurat mengatakan bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan tidak ada kesalahan yang selesai, tidak ada permasalahan yang selesai tanpa syarat. Jadi itu intinya. Pada saat Petrus bertanya ini, kemudian pertanyaannya, apakah Petrus tidak mengetahui kehidupan sosial bangsa Israel pada saat itu? Apakah dia tidak mengetahui hukum Taurat? Memang kalau di zamannya Musa, di Perjanjian Lama dituliskan anjuran-anjuran tentang hukum Taurat, pelaksanaannya seperti apa. Kemudian kita juga di sana menemukan kalau ada orang yang melakukan kesalahan, pengampunan dapat didapatkan dengan kurban penghapus dosa. Jadi orang-orang bisa membawa kurban ke imam untuk kemudian menjadi korban penghapus dosa. Itu bisa berupa lembu yang tidak bercacat celah, dan juga yang lainnya. Bisa tekukur bagi orang yang tidak punya sama sekali. Jadi ada syarat yang harus dilakukan untuk bisa mendapat pengampunan. Jadi itu yang harusnya dimengerti oleh Petrus tentang pengampunan. Dalam pemahaman bangsa Israel, pengampunan itu tidak bisa didapatkan dari orang lain, tidak bisa didapatkan dari masyarakat lain, tidak bisa didapatkan bahkan dari imam sendiri pun. Karena Harun sebagai seorang imam besar, dia juga harus melakukan korban penghapus dosa, memberikan korban penghapus dosa apabila dia dan anak-anaknya melakukan kesalahan. Jadi tidak ada satupun yang ada di bumi ini yang bisa melakukan penghapusan dosa. Tidak ada satu pribadi pun yang berasal dari dunia ini yang berhak menghapus dosa. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan pengampunan. Jadi bagi bangsa Israel, bagi orang Yahudi, hanya ada satu pribadi yang bisa menghapus dosa, yaitu Allah, yaitu Adonai, yaitu Tuhan mereka.
yang mereka sembah, hanya Dia yang bisa memberikan pengampunan. Orang yang mengatakan diri bisa menghapus dosa di masa itu, sesuatu yang ada dari dunia ini yang mengatakan dirinya bisa menghapus dosa, itu menyamakan dirinya dengan Tuhan. Dan kita tahu di dalam hukum Taurat, siapapun yang menyatakan dirinya, yang menyamakan dirinya dengan Tuhan, itu dihukum mati. Itu dirajam sampai mati. Tidak ada satupun, dan tidak boleh ada satupun pribadi di dunia ini yang mengatakan dirinya bisa menghapus dosa. Hal itu kemudian menjadi masalah karena kita tahu bahwa Yesus Kristus di dalam pengajarannya sering mengatakan bahwa dosamu sudah diampuni. Jadi pribadi Yesus di tengah-tengah orang Yahudi kemudian beberapa kali mengatakan dosamu sudah diampuni. Salah satu contohnya misalkan di Markus pasal yang kedua ayat yang ke-7. Jadi ceritanya setelah dia menyembuhkan orang, kita akan buka ke Markus pasal yang kedua. Setelah dia menyembuhkan seseorang, kemudian dia mengatakan dosamu sudah diampuni. Tetapi permasalahannya adalah orang-orang Yahudi pada saat itu tidak menerima. Mereka melihat kejadian itu, mereka mendengar apa yang Yesus katakan, tetapi mereka tidak menerimanya karena Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Markus pasal yang kedua. Judul perikopnya adalah orang lumpuh disembuhkan. Di ayat yang ke-7. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Kalau ayat yang ke-10, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Kalau sebelumnya Yesus mengatakan kepada orang lumpuh itu, ayat yang ke-5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kisah orang lumpuh disembuhkan ini, buat Yesus sama saja. Dia mau mengatakan dosamu sudah diampuni, orangnya sembuh. Dia mau mengatakan seperti ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dia juga sembuh. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah Yesus tidak mengatakan bangunlah di yang pertama, di sebelumnya, tapi Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Itu menjadi masalah besar bagi orang Yahudi. Tidak ada satu pribadi pun di dunia ini yang berhak mengampuni dosa. Itu yang bisa kita lihat dari Markus pasal yang ke-7, kenapa Petrus kemudian bertanya tentang pengampunan. Artinya bagi orang Yahudi, orang Israel, siapapun yang mengatakan kepada orang lain dosamu sudah diampuni, ia menghujat Allah. Yesus menghujat Allah. Itu bagi orang Yahudi, bagi ahli-ahli Taurat di masa itu. Tetapi yang tidak mereka ketahui, yang tidak diketahui oleh para ahli Taurat adalah Yesus mengetahui kalau dia adalah Adonai itu sendiri. Yesus mengetahui bahwa Yesus tidak berasal dari dunia ini, maka dia berhak memberikan pengampunan. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan ajaran itu. Jadi pada waktu orang Yahudi hanya mengakui satu Allah yang berhak memberikan pengampunan, Yesus juga sama, hanya satu Allah yang berhak memberikan pengampunan, dan Allah itu adalah Yesus sendiri. Itu yang seharusnya dimengerti oleh ahli-ahli Taurat di masa itu. Jadi di dalam kepercayaan orang Yahudi yang harusnya diketahui oleh Petrus bahwa tidak ada satupun yang bisa memberikan pengampunan. Jadi Petrus tidak perlu bertanya
Berapa kali saya harus mengampuni orang lain? Karena tidak boleh siapapun memberikan pengampunan. Rupanya pertemuan Petrus dengan Yesus Kristus mengubah pola pikirnya. Pertemuan Petrus dan pada saat dia menjadi murid Yesus mengubah pola pikirnya, mengubah kepercayaannya. Dia sangat yakin bahwa ada pribadi yang bisa memberikan pengampunan di dunia ini selain apa yang dia percayai sebelumnya, selain Yahweh, selain Adonai. Jadi dia mempercayai bahwa ada pribadi, bahkan lebih dari satu pribadi yang bisa memberikan pengampunan. Itu yang pertama. Pertanyaan keduanya, apakah memang Petrus tidak mengerti hal-hal yang berhubungan dengan pengampunan yang berlaku di Israel? Kalau kita melihat di Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 sampai 20, Yesus mengajar murid-muridnya bagaimana menghadapi saudara yang berbuat dosa. Jadi ada langkah-langkah dan yang pasti Yesus memberikan langkah-langkah pengajaran kepada mereka tentang bagaimana menghadapi orang yang berbuat dosa. Yang pertama, tegurlah dia 4 mata. Jadi kalau kita baca di Matius 18 ayat yang ke-15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan, dan seterusnya. Jadi Yesus mengajarkan bagaimana menghadapi saudara yang berbuat dosa. Yang pertama, tegurlah dia 4 mata. Yang kedua, jika tidak terima, bawalah saksi. Jadi kalau pertama dia gak mau menerima kalau dia itu bersalah, maka bawalah saksi. Jika tidak mendengar juga, ada langkah ketiga, sampaikanlah soal itu kepada jemaat. Kalau tetap tidak menerima juga, anggaplah dia orang yang tidak mengenal Allah. Jadi itu yang kemudian memberikan kepastian kepada kita bahwa pada saat itu Petrus sudah menyadari bahwa di dalam dunia ini ada pribadi-pribadi yang lain yang berhak memberikan pengampunan. Jadi dia sudah menerima pengajaran yang baru setelah bertemu dengan Kristus. Berdasarkan jawaban Yesus kepada Petrus di pertanyaan Petrus tadi, maka kita juga bisa memberikan kesimpulan bahwa Yesus mengajar kepada murid-murid bahwa mereka bisa memberikan pengampunan kepada sesamanya. Hal yang sama yang kita terima pada saat malam hari ini, bahwa Yesus mengajarkan kita bahwa kita berhak dan bahkan wajib untuk memberikan pengampunan kepada sesama kita. Itu yang perlu kita ketahui pada saat malam hari ini untuk kita bisa memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Apakah yang disebut dengan pengampunan itu? Apa yang dimaksud dengan pengampunan? Atau apakah yang perlu kita lakukan untuk pengampunan itu? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengampunan itu bukanlah sekedar kata maaf. Jadi kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah bisa berhak dan wajib memberikan pengampunan karena ajaran Tuhan Yesus Kristus dan apa yang sudah diterima oleh para murid dan apa yang sudah dipahami oleh Petrus. Dan sekarang kita belajar tentang pengampunan. Apa yang dimaksud dengan pengampunan itu? Pengampunan bukanlah sekedar kata maaf. Kalau kita lihat beberapa banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang yang kemudian viral dan mereka bisa mengatakan permintaan maafan. Jadi ada konferensi pers, kemudian mereka mengatakan permintaan maaf kepada khalayak karena sudah melakukan kekacauan. Seperti itu beberapa kasus yang kita temukan di televisi yang viral dan sebagainya. Mereka kemudian meminta maaf. Tetapi apakah itu bisa menjadi
inti dari seseorang memberikan pengampunan? Tidak. Pengampunan bukanlah sekedar kata maaf. Karena hampir semua kesalahan yang kemudian meminta maaf, di belakangnya ada embel-embel yang mengatakan tetapi proses hukum tetap berjalan. Itu tetap bersyarat. Jadi di dalam perjanjian lama tadi sudah sempat kita singgung bahwa tidak ada permasalahan yang selesai tanpa syarat. Jadi seperti itu juga yang kita temukan di dalam dunia kita saat ini. Orang-orang meminta maaf, tetapi di belakangnya proses hukum tetap berjalan. Proses hukum positif tetap berjalan. Itu yang terjadi. Dan itulah pengampunan yang semu. Yang kedua, pengampunan adalah sebuah tindakan pendamaian yang melibatkan Allah di dalam prosesnya. Di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 dan 20, di situ disebutkan melibatkan Allah di dalam setiap prosesnya. Jadi pada waktu menegur empat mata, di situ ada Tuhan. Pada waktu menegur dengan membawa saksi, di situ ada Tuhan. Pada waktu menyampaikan permasalahan itu kepada jemaat, di situ ada Tuhan. Jadi langkah-langkah itu selalu melibatkan Tuhan di dalamnya, sehingga prosesnya disertai oleh Tuhan. Dalam Matius pasal yang ke-15 ayat Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15 sampai 20, tidak ada satu langkah pun tanpa disertai oleh Tuhan, sehingga kita juga menemukan di sana apabila mereka berdoa sehati, 2-3 orang saksi berdoa bersama, Tuhan akan menjawab. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Apa yang mereka ikat di bumi akan terikat di surga. Itulah penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang menjalani proses penyelesaian masalah, yang mengharapkan adanya pengampunan. Yang ketiga, pengampunan adalah proses di mana pelaku ikut merasa sakit hati yang dialami oleh penderita ataupun korban. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melakukan sebuah kesalahan kepada orang lain dan saudara harus meminta maaf, pikirkan dulu apa yang sudah Anda lakukan terhadap korban tersebut. Bagaimana sakitnya yang dirasakan oleh korban, bagaimana derita yang dialami oleh korban. Maka dengan itu Anda akan tahu bagaimana cara Anda untuk meminta maaf kepada dia. Saudara akan tahu apa cara yang akan Anda lakukan, cara yang akan saudara lakukan meminta maaf kepada dia. Karena saudara sudah benar-benar tahu rasa sakit, derita yang dialami oleh korban tersebut. Sudah benar-benar terlibat di dalam penderitaan korban tersebut. Itulah yang terpenting. Jadi bukan kata sorry, bukan kata maaf ataupun konferensi pers dan lain sebagainya yang penting. Yang terpenting adalah kita ikut terlibat di dalam derita yang dialami oleh korban, sehingga kita bisa tahu cara yang perlu kita lakukan. Kita bisa melibatkan Tuhan di dalam kita melakukan permintaan maafan, dalam kita melakukan bagaimana membuat korban sedikit mengurangi rasa deritanya. Itu yang terpenting. Yang keempat, pengampunan berhubungan dengan mengampuni. Di dalam Matius pasal yang ke-6 atau kita sangat familiar di dalam doa Bapa Kami, di situ ada pengampunan yang sempurna tanpa pamrih. Kita akan buka di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengampunan yang sempurna. Pada saat saudara bisa mengampuni orang lain, saudara juga berhak mendapatkan pengampunan dari Bapa di surga. Pada saat saudara tidak bisa mengampuni orang lain, di dalam pembacaan kita ayat yang terakhir di pasal
yang kita bacakan tadi, disebutkan bahwa Bapa yang di surga juga melakukan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan. Jadi pada waktu kita mengampuni orang lain, Bapa di surga juga mengampuni kita. Pada waktu kita tidak mengampuni orang lain, maka Bapa di surga juga tidak mengampuni kita. Seperti itu apa yang seharusnya terjadi dalam proses pengampunan. Bapak Ibu jemaat GPPS yang dicintai oleh Tuhan, pengampunan itu adalah anugerah. Ini yang terakhir. Pengampunan adalah anugerah. Seorang raja memberikan pengampunan kepada hambanya, berharap agar hamba tersebut juga memberikan pengampunan kepada orang lain yang bersalah kepadanya. Tetapi banyak kali atau sering kali kita melihat seseorang bisa mengampuni orang lain atau orang lain mendapatkan pengampunan tetapi tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Seperti itu juga yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sudah mendapatkan pengampunan dari Bapa di surga. Kita sudah mendapat pengampunan yang sempurna melalui Yesus Kristus. Tetapi apakah kita sudah memberikan pengampunan yang sempurna juga kepada orang-orang yang bersalah kepada kita? Jadi prosesnya itu jelas. Pada waktu di zaman Perjanjian Lama, orang-orang Yahudi memahami bahwa pengampunan itu hanya oleh Allah. Tetapi kemudian Yesus datang, Allah itu datang memberikan pengampunan kepada kita. Dan pada saat dia memberikan pengampunan yang sempurna, maka pekerjaan itu sempurna. Dan kita memperolehnya. Kita memberikan pengampunan kepada orang lain saat kita mendapatkan pengampunan yang sempurna. Jadi jalan terus seperti itu. Itulah yang disebut dengan pengampunan yang sempurna. Dan yang terpenting sebenarnya adalah siapakah yang akan kita ampuni. Jadi kita sudah mendapatkan pengampunan, siapakah yang akan kita ampuni? Saya sangat yakin bahwa tidak ada orang di luar sana yang tidak mengenal saya melakukan kesalahan kepada saya. Kalau itu terjadi berarti itu tidak disengaja. Jadi hanya orang-orang yang dekat kepada saya lah yang bisa melakukan kesalahan kepada saya. Itu sama. Hanya kepada orang-orang dekat saya lah saya bisa melakukan kesalahan. Berarti orang-orang dekat itu siapa? Itu adalah istri saya. Itu adalah anak-anak saya. Itu adalah keluarga saya. Itu adalah tetangga saya. Teman-teman kerja saya dan lain sebagainya. Sampai di ujung sana yang hanya saya tahu. Bukan saya kenal. Berarti orang-orang dekat saya adalah orang-orang yang melakukan, yang berpotensi melakukan kesalahan kepada saya. Itu adalah orang-orang yang ada di sekitar saya. Apakah kita bisa memberikan pengampunan kepada mereka secara sempurna? Tidak ada orang yang tidak mengenal saya berusaha melakukan kesalahan kepada saya. Tetapi orang yang di dekat saya itu berpotensi sangat besar membuat kesalahan kepada saya, dan dia berhak mendapatkan pengampunan. Dia berhak mendapatkan pengampunan, dan saya wajib memberikan pengampunan, karena itulah ajaran dari Tuhan Yesus. Petrus mendapat jawaban, pengampunan itu harus sempurna. 70 kali 7 kali. Pengampunan harus sempurna. Seperti Bapa di surga memberikan pengampunan yang sempurna kepada saya harus memberikan pengampunan yang sempurna kepada orang-orang di sekitar saya. Mereka adalah orang-orang yang selama ini berada di sekeliling saya, berpotensi besar melakukan kesalahan, dan mereka berhak mendapatkan pengampunan. Bapak Ibu, jemaat GPPS yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara berhak dan wajib memberikan pengampunan kepada orang lain yang menyakiti saudara. Saudara juga berhak dan wajib mendapatkan pengampunan seperti yang sudah saudara lakukan kepada orang lain. Karena kita semua jemaat GPPS adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pengampunan itu
dengan sempurna. Apa yang dikerjakan oleh Allah itu sempurna. Pada saat kita menerima apa yang dikerjakan oleh Allah, maka kita terima dengan sempurna. Dan kita memberikannya kepada orang lain juga sempurna. Pengampunan itu anugerah. Maka orang-orang wajib dan berhak memberikannya kepada orang lain. Saudara berhak dan wajib karena Tuhan sudah melakukan kepada saudara. Kita adalah orang-orang yang seharusnya tidak mendapat pengampunan, tetapi Tuhan melakukannya dan memberikan anugerah itu kepada kita. Saya percaya jemaat GPPS adalah orang-orang yang sudah mengenal Kristus, seperti Petrus yang sebelumnya hidup di dalam hukum Taurat dan kemudian mengikuti Kristus. Ya, bisa mempertanyakan berapa kali dia akan mengampuni saudaranya. Yesus mengatakan harus sempurna. Saya percaya bahwa jemaat GPPS adalah jemaat yang sudah mendapat kasih karunia pengampunan itu, sehingga kita berhak dan wajib mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Itulah yang menjadi pelajaran kita pada saat malam hari ini. Jemaat GPPS seharusnya menjadi jemaat yang memberikan pengampunan. Jemaat GPPS seharusnya menjadi jemaat yang tidak menyimpan sakit hati. Karena bila saudara menyimpan sakit hati, saudara tidak bisa memberikan pengampunan itu dengan sempurna. Puji Tuhan, karena jemaat GPPS sudah mendapat kasih karunia, maka lakukanlah itu dengan sempurna. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang kami pelajari pada saat malam hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan yang sudah memberikan pengampunan yang sempurna itu kepada kami, juga mengajari kami di hari-hari kami untuk bisa mengampuni orang lain, orang-orang yang bersalah kepada kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, istri, anak, dan juga tetangga-tetangga kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.